Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu sehat, Bu? Alhamdulillah. Bapak-bapak sehat? Alhamdulillah. Nabi pernah bersabda, kata Nabi, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din." Siapa yang ingin Allah berikan kepadanya kebaikan, maka Allah berikan kepadanya kemudahan dalam memahami agama. Agak ada gitu. Oh, ini udah pas kok. Mantap sebenarnya Pak. Jadi Nabi pernah bilang, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din." Siapa yang ingin Allah berikan kepadanya kebaikan, maka Allah akan mudahkan dia dalam memahami agama ini. Tak semua sahabat itu alim. Jadi Nabi kan sahabatnya banyak. Jadi tidak semua sahabat Nabi itu orang alim, orang yang paham agama. Maka ada beberapa sahabat Nabi itu yang menjadi referensi ataupun tempat bertanya para sahabat. Siapa contohnya? Contohnya adalah Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini selain memang dia sepupu Nabi, dia juga termasuk sahabat Nabi yang alim. Tempat bertanya para sahabat yang lainnya terkait mengenai perkara-perkara agama yang apabila perkara itu tak tahu sahabat yang lain ditanyakan kepada sahabat yang lain, dan begitulah seterusnya, dan sampailah kepada Abdullah bin Abbas. Selain memang dia sepupu Nabi, karena kan Abbas ini kan pakciknya Nabi, punya anak namanya Abdullah, termasuk sahabat yang didoakan Nabi ketika masih kecil. Di antara doa Nabi kepada sahabat yang dia cintai ini, sepupunya ataupun anak dari pakciknya yaitu Abbas, Allahumma faqihu fid-din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkan anak ini tentang agama dan ajarkanlah dia takwil. Makanya kalau kita punya anak, punya cucu, doa kita harus selalu kepalanya, tapi Allahumma faqihu fid-din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkan dia agama ini dan ajarkan dia tentang takwil. Punya anak, punya cucu, punya keponakan, harapan terbesar mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dia dalam memahami agama. Walaupun fokusnya sekarang ini kan lagi marah-marahnya apa Pak? STEM ya, STEM, Science, Technology, Engineering, Matematik ya Pak ya. Walaupun dia sainsnya duduk, engineeringnya duduk, matematikanya bagus, teknologinya pun bagus, ilmu agamanya pun jangan dihilangkan dari dirinya. Jadi negara ini lagi sibuk-sibuknya supaya anak-anak kita itu sainsnya oke, ya kan Pak kan, menuju generasi emas katanya. Teknologinya oke, matematikanya oke, engineeringnya oke. Jadi harapan kita bersama, mudah-mudahan kita punya keturunan, keponakan yang memahami dalam ilmu agama.
Jadi hukum dalam agama kita ini ada masalah ibadah, Pak. Inilah seperti sholat, puasa, zakat, haji. Ini perkara ibadah. Ada yang namanya disebut dengan muamalah. Muamalah itu dalam hal interaksi sosial kayak jual beli, bisnis atau apapun lah yang berkaitan mengenai jual beli. Ini muamalah. Jadi siapa yang berbisnis wajiblah dia mempelajari fikih muamalah berkaitan mengenai bagaimana sistem akad, bagaimana riba, dan hal-hal yang berkaitan mengenai muamalah, syuf'ah, mudharabah, syirkah, dan yang lainnya. Ada juga dalam hukum Islam ini berkaitan mengenai jinayah. Jinayah itu adalah hukum pidana. Bagaimana orang yang mencuri, takar benda yang dia curi sehingga dipotong tangannya. Ini dalam Islam diatur juga. Kemudian ada juga fikih jihad, tata cara jihad, apa yang harus dilakukan, tidak boleh menghancurkan rumah ibadah, tidak boleh membunuh orang yang lemah, anak kecil, tokoh agamanya, atau yang lainnya. Ini diajarkan. Kemudian ada satu pembahasan yang akan kita kaji, yaitu terkait mengenai hukum perdata di dalam Islam. Kalau bahasa Arabnya al-ahwal asy-syakhsiyah. Ternyata di Islam pun kita mengkaji mengenai hukum perdata. Kalau bahasa Arabnya itu adalah al-ahwal asy-syakhsiyah. Apa pembahasan yang jarang dikaji? Pembahasan yang jarang dikaji terkait mengenai nafkah. Bu, ibu pernah dengar pembahasan mengenai nafkah? Kita ini sering kan jumpa sama suami, tak mau nafkah ya. Begitu kok sama aku ya. Bahkan ada yang sampai cerai sama istrinya gara-gara tidak tahu fikih nafkah. Contohnya begini, Bu. Dia anak yang patuh sama emaknya dari kecil. Sudah menikah, tak peduli lagi dia sama mamanya dalam hal kasih duit, karena dia sudah punya keluarga, punya istri. Tiba-tiba mamanya bilang, "Oh dulu tak kayak gitu waktu kau belum nikah, sudah nikah kau lupa kau sama aku." Cerai terakhir. Padahal ada pembahasan mengenai fikih nafkah yang mana lebih diprioritaskan istrinya daripada mamanya sendiri. Inilah yang kita kaji. Tapi pelan-pelan ya Bu ya. Di gua jarang dikaji Bu. Kenapa tak pernah dikaji Ustaz? Karena saya pun ngajar waktu bimbingan KIK. Ini termasuk hal yang jarang saya kaji. Kalau sempat ini disampaikan ke betina atau ke cewek di sini-sini, itulah gajinya. Tak mau nafkah ya Bu. Tak mau nafkah ya Bu. Begadang terakhirnya sama gajinya. Kita lanjut Bu. Sekarang kita masuk tentang an-nafaqah, nafkah. Nafkah ini berasal dari kata al-infaq. Infaq. Jadi nafkah yang kita makan dari suami itu misalnya, itu berasal dari kata infaq. Anfaqa yunfiqu infaqan, nafqah, nafkah. Sementara menurut istilah nafkah itu adalah mu'anatun wajibun, makanan yang wajib li zaujatin, yang diserahkan kepada istri, au khadimiha, atau khadimnya, pembantu istri, ada zaujin, tugasnya suami, au li aslin ala far'in, atau usul yaitu bapak terhadap keturunannya, au li far'in ala aslin, atau anak kepada orang tuanya, au li mamlukin ala mali, atau hamba saya bagi yang punya hamba saya. Saya ulangi Bu, kenapa Rocky Gerung itu jago berdebat? Karena dia dulu di definisi. Nah, kita kaji definisi tadi. Apa definisi nafkah? Nafkah ini adalah makanan
diberikan kepada istri atau pembantu istri, yang mana ini dilakukan oleh sang suami, atau katanya lagi dari usul yaitu ayah kepada furu anaknya, atau furu kepada asal yaitu anak kepada bapaknya, atau tuan kepada budaknya. Sampai sini paham nggak Pak definisinya? Jadi definisi nafkah itu adalah, misal saya adalah suami, saya wajib memberikan nafkah kepada istri, kemudian yang berikutnya nafkah kepada keturunan saya, ataupun saya kepada orang tua saya. Jadi 3 yang harus diperhatikan. Saya kepada istri, saya kepada keturunan, saya kepada orang tua. Sampai di sini paham kan Pak? Atau kalau saya punya budak, saya jual